Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku? 10 IPS 5 dan 10 IPS 6 yang hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran PKN kelas 10. Ingat pesan ibu, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, serta jangan bepergian keluar rumah jika tidak penting. Baiklah anak-anakku, sekarang adalah pertemuan yang ke-12. Kemarin saat anak kelas 12 ujian, kita hanya menggunakan Zoom Meet dikarenakan ibu juga sedang memantau kakak-kakakmu yang kelas 12. Baik, kita lanjutkan ke materi bab 6 hari ini dengan judul Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita tahu bahwa hanya dengan negara kesatuanlah bangsa Indonesia ini bisa menjadi satu. Karena di masa-masa yang lalu kita sudah pernah mencoba dengan sistem pemerintahan yang tidak berbentuk kesatuan, ternyata tidak membuatkan kita satu. Dan di bawah simbol burung Garuda, ideologi Pancasila kita tertulis kata Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua, yaitu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jika Anda sadar sebagai bangsa Indonesia, jangan permasalahkan perbedaan di antara kita, karena itulah ciri khas bangsa Indonesia, yaitu majemuk. Sesungguhnya ciri khas bangsa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, musyawarah mufakat, dan yang ketiga, gotong royong. Itu ciri khas bangsa Indonesia. Dan kita harus sadar, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia itu yang dikemas dalam pita kaki burung Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun bangsa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu jua adanya. Bisa dimengerti? Jadi jangan permasalahkan perbedaan di antara kita. Justru dari perbedaan itu tadilah kita semakin kuat untuk satu, menjaga NKRI. Silakan slide berikutnya, yaitu peta Indonesia. Anda bisa lihat ada peta Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Itulah wilayah kita. Dan kita dikenal dengan negara archipelago state, negara kepulauan. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar. Karena apa ya? Karena wilayahnya hanya sepertiga dan 2/3-nya adalah lautan. Dan disinilah terasa bahwa kita merasa sulit ya, karena terpisahkan oleh laut dan selat. Namun tidak, dengan Pancasila, ideologi Pancasila, dengan sila ketiga, dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 30 dan lain sebagainya, itu semua mempersatukan kita dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berada dari Sabang hingga Merauke adalah warga Indonesia. Jadi kita merasa bangga sebagai bangsa yang besar, walaupun dalam peta dunia terlihat kecil, tetapi mancanegara mengenal kita adalah bangsa yang besar karena kaya akan kekayaan alam dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, makna yang terkandung di balik daripada judul ancaman terhadap negara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan makna yang terkandung dalam peta wilayah Indonesia adalah kita patut bersyukur ya, karena kita cinta dan memiliki bangsa Indonesia ini, karena kecintaan itu juga adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anda bayangkan seandainya di diri kita tidak ada rasa cinta, tidak ada hati, maka Anda akan menjadi manusia yang egois, kemudian tidak berketuhanan, tidak punya rasa kasih. Contoh seperti yang terjadi kemarin, ada bom bunuh diri di Makassar. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan kegiatan yang tidak terpuji ini tadi termasuk orang yang tidak cinta akan dirinya dan tidak cinta akan bangsanya, dan tidak memaknai arti kata bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hidup dan kehidupan padanya ya.
Nah, sehubungan dengan hal itu kepada anak-anak ibu, tolong camkan dan tanamkanlah rasa cinta yang tinggi di hati sanubari Anda untuk sayang ya kepada diri, bangsa dan negara. Tentunya pertama harus didasari oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu makna yang terkandung di dalam materi ini adalah cinta itu tadi membuktikan bahwa kita menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan itu kita diminta untuk menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Contohnya Anda sebagai siswa, walaupun sekarang masih pandemi, kita masih belajar online. Kemudian ibu sebagai guru juga tetap membimbing Anda mengajar online, baik dalam YouTube Live maupun Zoom Meet. Next, yang ketiga, coba kita lihat lagu Tanah Airku yang menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa, ciptaan Ibu Syud. Bisa menyanyikannya? Oke, slide. Tanah Airku. Ibu sampaikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggakan. Nah, anak-anakku tersayang, Tanah Airku, lagu ini mencontohkan lagu kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Kemudian kita harus merasa bersyukur memang kepada bangsa ini yang telah menjadikan kita tinggal dan hidup tenang dan damai dan dikenal oleh mancanegara dengan kekayaan alamnya dan ramah tamahnya dan sebagainya, dan tentunya sangat merindukan. Terbukti makna lagu tadi mengandung arti pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air seseorang, tentunya kita dan Anda semua dan semua yang ada di rumah dan pemirsa yang menonton live ini, tentu saja sebagai bangsa Indonesia kita cinta akan tanah air kita ini. Saya pun bangga dan saya pun senang tinggal di alam Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim dan kemudian hidup damai dengan beragam suku agama yang lain. Ini adalah contoh daripada negara lain yang di negaranya juga terdapat keanekaragaman, dan alhamdulillah di Indonesia dikenal kerukunannya itu. Yang kedua, Indonesia punya pesona yang indah dengan kepulauan terindah di dunia. Antara lain Indonesia sampai-sampai dikenal di luar negeri itu Indonesia adalah Bali, padahal bukan. Indonesia adalah dari Sabang hingga Merauke. Bali adalah bagian terkecil dari Indonesia. Tanah Toraja, ya, Kalimantan terkenal juga, Jawa, Borobudurnya dan lain sebagainya. Oke, baik. Kemudian banyak wisatawan wisatawan asing datang ke Indonesia. Dalam rangka apa? Ingin menikmati alam Indonesia. Mereka ingin menikmati sinar matahari. Sedangkan mereka di luar negeri sana mendapatkan dua musim, yaitu musim gugur dan musim panas dan lain sebagainya. Sedangkan kita di Indonesia tidak pernah mengenal musim, dan itu sangat menyenangkan sekali. Kemudian yang berikutnya adalah dunia mengakui kekayaan alam kita. Iya, benar. Sehingga banyak pengusaha asing menanamkan modal ataupun sahamnya ke Indonesia. Dan yang terakhir, kebinikaannya itu tadi menunjukkan kekayaan khasanah budaya bangsa. Kemudian, next, ancaman buat salah satu wilayah
buat ancaman salah satu wilayah Indonesia adalah ancaman buat seluruh wilayah bangsa Indonesia. Itu perlu Anda ketahui. Artinya jika ada bahaya kayak kemarin di Makassar dan kemudian kemarin saya dengar ada ledakan di Jawa, itu merupakan kesedihan juga dan duka buat kita semua. Karena apa? Mengapa semua itu sampai terjadi? Harusnya tidak perlu terjadi jika kita sadar cinta akan alam ini dan cinta akan warisan budaya ini dan cinta akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya sayangku, jadi di rumah tanamkan rasa cinta tadi, pertama pada dirimu sendiri, bangsa dan negara, dan tentunya tanggung jawab tadi yang pertama adalah kepada Sang Pencipta yaitu Sang Khalik, bangsa dan negara, orang tua dan dirimu sendiri tentunya. Next yang berikutnya adalah juga merupakan ancaman, tantangan buat bangsa Indonesia karena letak Indonesia yang strategis. Kenapa? Iya, Indonesia itu katanya strategis, persimpangan di antara dua benua dan dua samudra tadi, sehingga pelabuhan Surabaya merupakan pintu gerbang pelabuhan laut, persinggahan kapal asing. Di situ bisa terpengaruh, yaitu paham-paham yang kurang benar ataupun perbuatan-perbuatan yang asusila and so on. Namun semua itu tergantung kepada iman tadi. Jika iman Anda baik, insya Allah tidak akan tergoyahkan. Pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Next yang berikutnya adalah, untuk itu kita harus mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional dan Ipolexosbud Hankam. Nah anak-anakku, inilah pentingnya belajar PKN. Anda harus cinta pada bangsa dan negara ini. Tidak akan menjual kepribadian bangsa atau menjual sesuatu untuk orang lain atau bangsa lain demi untuk sesuatu. Tapi tanamkanlah cinta tanah air dengan menghormatinya, atau Anda menjadi staf aparat pemerintah atau menjadi bela negara seperti Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Demikian saja penyampaian Ibu materi hari ini. Sementara belum ada tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, tolong fotokan aku Ibu. Dan itu seolah-olah